Allahu Akbar. Sekarang kita coba masuk Ustaz. Tentang sifatul mukminin. Kita sekilas saja dulu. Sebagai kurikulum ayah, kurikulum ibunda di rumah nih, mengisi hari-hari isolasi seperti ini. Iya, Ya. Sekarang kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. iya. Ya. Dan sedikit artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dimulainya dengan alif lam mim ya Ustadz ya. Iya, benar. Jangan dibahas dulu ininya. Iya, Nanti kita bahas detailnya. iya. Malam ini kita ambil nilai-nilai keimanannya dulu. Kalau nggak salah ada 5 nanti kita dapati ya. Tentang keluarga. Iya, Iya. sifat beriman, sifatnya orang muttaqin, sifat mukminin di dalam Al-Quran yang harus ditanamkan di keluarga. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jadi dari ayat ini bahwa Al-Quran itu hanya bisa dijadikan petunjuk hanya bagi orang bertakwa atau orang beriman. Nah, orang beriman di sini 5 kriterianya. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada perkara gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat. Ini kriteria kedua seorang mukmin atau muttaqin. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian dari yang dirizikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang beriman itu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablik. Sekaligus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin, bukan cuma sekedar percaya, tapi yakin kepada akhirat. Nabi Amir, silakan diberikan kurikulum yang 5 ini kepada keluarga. Iya. Pertama, bahwa pendidikan keluarga itu harus at-tarbiyah libina iman billah. Pendidikan membangun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak menyebut namanya di sini, tapi bil ghaib? Supaya setiap keluarga, anak, istri benar-benar ditanamkan kesadaran dia takut kepada Allah yang gaib. Kalau seorang anak diajarin hanya takut kepada yang nampak-nampak, ibunya berkata, "Nak, ada polisi tuh." Maka ketika tidak ada polisi, maka dia menjadi bejat. Kalau dikatakan oleh ibunya bahwa, "Nak, itu bapaknya nanti marah sama kamu." Maka ketika tidak ada bapaknya, anak akan bejat. Makanya kata Allah, tanamkan kepada anak rasa takut kepada Allah yang gaib. Sedikit-sedikit, ingatlah Allah nggak suka sama kamu. Allah nggak senang sama kamu kalau kamu nggak sholat. Allah nggak senang sama kamu kalau kamu
tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat loh nak, ini amanah, takutlah kepada Allah. Allah akan menjagamu, Allah akan mengurusmu kalau kamu mengurus agama Allah SWT. Seperti itu tarbiyah pertama. Yang kedua, at-tarbiyah bil ibadah, yaitu pendidikan dengan ibadah. Di sini adalah yang paling nampak adalah solat. Karena apa? Karena solat ini adalah barometer semua ibadah. Awwalu ma yuhasu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama Allah hisab di hari kiamat adalah solat. Jadi kalau orang tua ingin tahu anaknya ini baik atau tidak, harus pertama kali ditanyakan habis sekolah, nak sudah sholat belum? Itu selalu ibu tanya habis sekolah, sudah makan nak? Sudah makan tadi enggak? Jadi lupa nggak nanya sholat gitu. Nah seharusnya pertama kali tanya sholatnya. Karena dengan tarbiyah ini anak akan dijamin akhlaknya bagus. Anak bejat rata-rata tidak sholat. Kalaupun sholat, sholatnya basa-basi. Maka tanamkan kepada anak bahwa dia jujur sholat. Pasti baik. Ketika sekarang kita menemukan kenapa kok banyak anak milenial bejat akhlaknya, karena mereka ternyata sudah mulai meninggalkan sholat. Sebuah rumah tangga ketika sudah meremehkan sholat, tidak akan ada bahagia di rumah itu. Silahkan mewahkan fasilitasnya, mewahkan rumahnya, mewahkan mobilnya, tidak akan pernah bahagia karena di dalamnya tidak ada sholat. Makanya kata Allah di sini yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ajak mereka tarbiyah dengan sholat. Yang ketiga, at-tarbiyah bil infaq. Biasakan anak, keluarga belajar berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini Allah tidak mengatakan semua hartamu infakkan, enggak. Wa mimma, pakai mim di sini. Bahwa biasakan berbagi supaya kita yakin bahwa apa yang kita berikan untuk saudara kita itu pasti diganti oleh Allah, sehingga dia tidak pernah khawatir dengan apa yang dia miliki, bahwa ketika dia berbagi untuk orang lain itu juga solusi untuk diri sendiri. Makanya dia suka berbagi. Maka ini at-tarbiyah bil infak. Terus yang keempat, at-tarbiyah bi ittiba'il Quran, yaitu dia didik anak itu bersahabat dengan Quran. At-tarbiyah bi suhbatil Quran. Ini dari ayat wa mimma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu berupa Quran. Makanya anak diajak bersahabat dengan Quran. Di musim corona seperti ini, biasakan, ayo targetkan seperti yang kata Abi Bakhtiar tadi itu, kita punya program keluargaku, hatam setiap 15 hari sekali. Targetkan. Anak yang baca Quran tanpa target, dia akan santai. Makanya harus targetkan sehari sekian halaman. Kontrol. Bagi misalnya satu hari 5 halaman, maka pagi 1 halaman, duha 1 halaman, kemudian nanti duhur 1 halaman, terus sampai selesai sore 5 halaman. Jadi harus ada target. Ini cara mendidik, yaitu as-suhbah ma'al Quran. Terus kemudian yang kelima adalah at-tarbiyah bi'idadil akhirah. Inilah dia yang Allah ajarkan bahwa anak yang tidak pernah tahu target terakhir hidupnya, dia akan lalai. Ceritakan pada anak bahwa dunia ini akan berakhir. Hidup kita sementara di sini. Ada hidup lagi setelah ini. Alam akhirat kita akan dihisab. Inilah 5 kunci pendidikan dalam rumah tangga. Allah tanamkan di pembukaan surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Jadi apa kabar imanku? Berarti dari orang tua dulu ya. Benar. Mengamalkan yang 5 ini ya. Iya. Ya. Sebab kalau orang tua sendiri nggak punya target terhadap yang 5 ini ya, anak-anak juga mungkin mau dapat dari mana? Ya, terpaksa cari sendiri di luar. Untung kalau dapat guru yang benar. Kalau guru yang salah, nanti tuduhannya kiri kanan, jadi teroris lagi anaknya. Ya Allah, ya Allah. Ya, jadi sekarang ini pesan kami dari sini, jadikan rumah kita madrasah, lembaga pendidikan untuk anak-anak kita. Saya kira tidak ada kata terlambat. Andai pun nanti diperpanjang 2 minggu lagi, ya, ini saya kira menjadi keuntungan besar buat para ayah, para bunda nih, mumpung anak di rumah. Contohnya gini, kalau selain waktu-waktu sekarang ini, kita kan berebutan waktu sama anak. Iya. Jam sekian aku sekolah, jam sekian aku kuliah, iya. Nanti jam sekian aku ada PR, harus kerjain ini. Nanti jam sekian aku ada acara klub sama temanku. Nanti akan ada lomba. Ya Jadi Allah. kita nggak kebagian waktu Benar. dari anak-anak. Nah sekarang ini,
Allah yang kasih. Jangan sampai, saya kadang-kadang juga berpikir dulu sama anak saya, kapan kumpulin barang-barang ini, karena pasti ada kegiatannya. Iya. Ya, sekarang ini kadang-kadang juga ada 3 nih, ini lagi kuliah online, ini lagi ujian online, ini ada tugas praktikum, tugas ini. Ayo kita coba, akhirnya di meja makan. Ayo, bisa makan bareng kan juga sebuah kenikmatan Benar. yang selama ini jarang, gitu ya. Iya. Mungkin ketemunya sarapan pagi, sekarang siang dapet, malam dapet, gitu ya. Iya. Nah, kemudian sholat jamaah, kita jadikan rumah kita jadi madrasah dan tanamkan 5 ini. Al-iman bil ghaib, iqamatus salah, al-infaq. Ini menarik nih, Bid. Iya. Kenapa nih 3 ini satu ayat? Benar. Nah, ini kita kalau bicara tadabbur besok kita bahas. Wah, lain lagi itu. Baru tentang Quran dan kitab-kitab suci masa lalu, ini tentang referensi hidup kan? Iya. 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 Referensi hidup, sejarah, orang sukses, orang gagal kan ada semua di sini. Benar. Jadi saya lihat klasifikasi 5 rukun iman ini di dalam 5 sifatul mukminin betul-betul sangat praktis. Iya. Ya, tidak sesuai rukun iman yang 6 kan? Benar. Pembahasannya kelihatannya lebih aplikatif. Ya, kalau untuk rumah tangga pas nih, San. Pas. Jadi, coba Kalau ceritain. diringkas nih, San. Isi ko. Jadi iman, S salat, infak, ko Quran, A akhirat. Iya. Jadi iman, salat, infak, Quran, akhirat. Ini pegangan untuk mendidik anak di rumah. Dari Allah langsung, di pembukaan Al-Quran langsung. Allahu Ya. Akbar. Ini kan implementasi Al-Fatihah Iya. paling gampang jadi orang beriman ya. Benar. Allahu Akbar. Ini kurikulum yang luar biasa kalau menurut saya. Karena sekarang kan banyak orang tua galau. Bi, gimana caranya kita mendidik anak? Ya sudah, itu ada isi koh, udah langsung di pembukaan Isi koh. Quran. Jadi iman bil gaib, beriman kepada yang gaib. Ya, tapi kalau iman bil gaib di Indonesia selalu ceritanya tentang Penampakan. mistik gitu, bukan. Jadi nanti kita bahas di masalah hidayah. Tapi setidaknya ayah dan bunda, malam hari ini kita dapat kurikulum. Ini sangat praktis, Ustadz. Kalau ditanya bagaimana cara menanamkan keimanan di rumah tangga, udah 5 ini mulainya. Ini sudah kurikulum dari Allah. Profesor manapun sedunia kalau berkumpul bikin kurikulum gak akan lebih hebat daripada 5 ini. Baik. Dan ternyata, Ustaz, kenapa banyak anak bejat? Karena salah satu dari yang 5 ini, dia akan ada kekurangannya. Nah, Misalnya, ketika anak tidak mengerti tentang alam akhirat, tidak ada persepsi tentang alam akhirat, maka mereka berani berbuat dosa. ya. Dia merasa nggak ada hisab, terus kemudian buat ujian, nyontek, seharusnya kan dia ingat bahwa, loh, kalau aku nyontek, aku akan dihisab oleh Allah. Terus tahu nggak, nanti kalau aku nyontek terus, ini jadi kebiasaan, nanti aku akan korupsi ketika aku jadi pejabat, pasti. Nah, sudah otomatis akhlak suka menipu, akhlak suka bohong, akan terus dibawa. Karena merasa berdosa. Dosa kan dari yang kecil. Ditanamkan terus, sampai kemudian tertanam dalam jiwanya. Kenapa? Dia nggak merasa akan dihisab di hari kiamat. Nah, kalau dia yakin akan dihisab di hari kiamat, dia akan menjadi orang yang berakhlak baik. Sebetulnya kalau ikut yang 5 ini, orang tua nggak akan capek sebetulnya. Kenapa banyak orang tua capek sekarang? Karena yang 5 ini tidak ditanamkan sejak awal terhadap anak. Nabi Amir, coba lihat nih. Iman bil gaib ke infak. Ya. Iman bil gaib ke Al-Quran dan Ya. kitab masa lalu. Iman bil gaib ke Pada akhirat. akhirat. Masya Allah. Ini kenapa iman bil gaib ditaruh di awal ya? Iya. Karena kalau kita berhasil mendidik ini sama diri kita dan anak kita, maka kita akan berusaha menghindari yang namanya maksiat tersembunyi gitu ya. Iya. Dan ujungnya puncaknya naik ke ihsan nanti ya. Benar. Di situ ya. Iya. Jadi itulah kenapa pendidikan pertama itu iman bil gaib.